fokus kepada kamu tidak fokus kepada yang lain, dosa-dosa yang lain. Dan di mana juga dalilnya mengatakan cerai dosa? Pertanyaan saya itu, kamu itu sibuk dengan perceraian. Lu dosa kamu itu, berzina itu nggak bisa di hadapan Allah. Karena Yesus sendiri itu memberikan itu sebagai kelonggaran. Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius, karena ketegaran hatimu lah sehingga Musa mengeluarkan surat cerai. Allah itu konsisten, tapi dia juga kasih. Jadi kalau kamu berdosa pun, dia tetap mengampuni kamu. Konsisten. Ngerti nggak, Pak? Kenapa kamu fokus kepada perceraian? Kenapa kamu tidak fokus? Bukan persoalan fokus ke perceraian, tapi mengenai pernyataan itu bahwa dibolehkan orang Kristen itu. Memang boleh, Pak. Apalagi dengan alasan berzina, Tuhan mengizinkan itu. Memang ada ayatnya. Dan Yesus yang bilang. Dan ketika selesai berzina kemudian bercerai, kan dia harus kembali lagi. Dia mau menikah lagi pasti berzina seumur hidup juga. Di mana ceritanya? Orang pezina itu aja diampuni sama Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni? Kok bisa-bisanya kau lebih-lebih dari Tuhan menganggap dosa perzinahan itu tetap ada padanya? Bapak pernah lihat itu? Ada perempuan yang berzina. Silakan ya. Jangan ada pelakor. Jangan ada pebinor. Kalian ngerti gak sih? Ih, Tuhan. Gak nyambung kalian baca Alkitab. Kalian entah kemana otaknya. Bingung aku. Gak ada yang membenarkan perzinahan, goblok. Bercerai kok perzinahan. Gila kau. Tolol kau. Udah aku katakan kau tolol. Ya. Justru saya melarang perzinahan. Yang boleh itu pernikahan. Pernikahan kok dilarang? Mana dalilnya? Pernikahan dilarang. Kok cerai boleh? Makanya kau baca ayatnya. Tolol kali dong. Terus ya, kalian ini dari dulu apa cuman begini aja? Dari pendeta kalian? Nggak baca? Nggak mikir? Nggak punya hikmat sama sekali? Saya tanya kalian, ketika ada orang berdosa, diampuni Tuhan, kamu masih nganggap dia berzina? Saya tanya kalian, masih ada nggak dosanya? Ih, sakit kalian ku lihat, seriusan. Jangankan berzina ya, makan buah yang dilarang Tuhan, itu aja berdosa, say. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Kenapa kamu menormalisasi dosa kecil, dosa besar? Mau kau berzina, berbohong aja kau itu nggak bisa masuk surga. Itu kata Alkitab. Kamu itu harus kudus, benar-benar menjaga kekudusan, ya. Hiduplah kudus, karena tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jadi mau secelah apapun, sekecil apapun, kamu itu hanya bisa kudus, baru bisa melihat Tuhan. Jadi kamu jangan normalisasi perzinahan ya. Kau sok-sokan gak nikah lagi, tapi kau nyari LC, selingkuh-selingkih sana sini, menjijikkan, coli. Kawin. 1 Korintus 7 ayat 9 tuh, dari 8 ya. Kamu semua janda-janda dan laki-laki yang tidak menikah, ini berarti duda-duda nih. Atau siapapun itu yang tidak menikah, ya. Harusnya kamu hidup kudus sama seperti aku, kata Rasul Paulus. Tetapi mengingat bahaya dosa, lebih baik kamu menikah daripada binasa dalam dosa. Ngerti nggak? Ini suatu kelonggaran bagi kamu. Makanya saya bilang kamu baca ayat, mengeksegesi, ya, mengeksegesi dan semuanya kamu normalisasikan sebagai suatu kesalahan. Saya tanya, orang yang berzina, terus dia minta ampun sama Tuhan, kenapa kamu nganggap dia pezina? Nggak sehat kalian, gue bilang. Seriusan, kalian tuh nggak sehat, seriusan, otaknya nggak sehat. Tetap berzina, katanya, gila kau. Kau nyuri, kau membunuh aja diampuni dosamu. Terus tiba-tiba kau berzina nggak diampuni. Tuhan kau. Makanya aku bilang kalian ini baca Alkitab tapi nggak mengerti apapun. Jadi hakim kok semua. Gila, orang pezina itu aja dibilang dosamu sudah diampuni. Terus kalau dia mau menikah, ya itu baik. Please, kalian ini hidup jangan di masa lalu yang sudah lewat. Kalian, gue bingung lu otak di mana, say? Ajaran kacau lu. Lu bener-bener nggak ngerti maksud Tuhan. Ya. Serius kalian ini. Tidak
tidak ada yang menormalisasi perceraian. Nggak ada. Makanya dikatakan apa yang sudah dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Maksudnya jangan ada orang yang merusak perkawinan ini sehingga terjadi perceraian. Please kalian baca Alkitab kayak nggak nalar lah. Apalagi RT 6, gue yakin nggak paham apa-apa. Jangan baca Alkitab dengan benci. Ini orang ini didoktrin goblok. Dari dulu didoktrinnya goblok. Dia anggap seumur hidup berzina. Terus kalau dia minta ampun sama Tuhan, kok anggap dia berzina terus? Perkawinan kok perzinahan? Gak nyambung otak kau. Sejak kapan ada perkawinan disebut perzinahan? Gak ada itu konsepnya saya. Ya, betul kayak pagan Quraisy kau. Cerai negara dengan cerai agama itu sama, Bang. Sama. Kenapa? Kalau sudah bercerai secara negara, ya udah pasti secara agama itu cerai lah. Kok kau tolak ini? Makanya aku bilang, kalian gurunya siapa sih? Gaji banget baca Alkitab, gaji. Ini lagi yang bilang, jinak kalau nikah 2 kali. Bukan nikah 2 kali, gimana pernikahan bisa 2 kali? Nggak bisa, Wati. Dalam iman Kristen nikah itu cuma 1 kali, kawin itu cuma 1 kali, nggak boleh istri 2, istri 3, istri 4, nggak bisa. Itu kita bukan agama sebelah. Kita ini orang Kristen, nggak ada nikah 2 kali. Sakit itu yang menikahkan 2 kali tuh, gila itu. Poligami itu nggak ada itu, nggak dibolehkan itu. Dan kau ikutin. Kok terlalu cerewet, goblok kok Harry. Orang lagi live kok dibilang cerewet. Jadi aku diam aja gitu. Oh nanti kalau dibilang bodoh sakit hati. Namanya orang lagi live terus diam gitu. Dotol. Pasangan metong baru bisa nikah lagi. Bahkan yang pasangan mati pun nggak boleh nikah. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau pasangan mati bisa nikah lagi, ini pun enggak. Lah, orang baiknya kamu selibat kok disuruh. Ini juga lebih salah ini. Ngarang. Ngarang aja terus kalian. Terus aja kalian ngarang disco kalian. Entah dari mana otak kalian. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kalau udah mati boleh kawin lagi? Mana ayatnya? Mana? Ngarang disco. Ngarang sambil loncat-loncat kau. Nah itu, mana ada dalilnya? Kalau udah mati baru ini. Hah? Mana? Tunjukkan sama saya ayatnya. Makanya aku bilang, kalian baca Alkitab gak jelas-jelas. Agatha, Tuhanmu siapa? Tuhanku Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu Tuhan saya. Ya kan? Nggak boleh cerai, ada ayatnya kok. Jadi untuk apa Musa mengeluarkan surat cerai? Trinitas tamat. Enggak lah, Trinitas itu realita saya. Tritunggal itu realita, Bapa itu realita, Firman itu realita. Ini bukan konsep. Jadi kalau ada yang bilang Tritunggal adalah konsep, sana balik lagi aja ngangun kerbau. Saya kasih tahu, Tritunggal itu bukan konsep, Tritunggal itu realita. Ya, mendingan kalian macul, jaga kerbau di kampung, gak usah sok-sok keren. Gila kau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Kamu cuman bisa kenal sama Allah yang benar, yaitu Bapa, melalui firman-Nya. Jadi kalau nggak mau ke Tritunggal-Tritunggalan, lu cabut aja. Cabut. Nggak usah jadi Kristen, bikinlah agamamu sendiri. Karena orang Kristen itu menuhankan Sang Tritunggal Maha Kudus. Tanpa Sang Tritunggal Maha Kudus, tanpa Bapa, Anak itu tidak ada. Tanpa Roh Kudus, Bapa itu tidak mencipta. Itu. Ya, jadi Tritunggal saya katakan bukan konsep, tetapi realita. Kamu tahu realita? Ada, wujud. Jangan norak deh. Bapa itu jelas-jelas didengar sama Rasul Yohanes. Jangan dibilang konsep.
Nyata. Realita konkret dan konkret. Sudah realita konkret lagi saya. Mau lu apain itu? Inilah hubungan kausalita antara Bapa dengan anak. Tidak mungkin ada Yesus kalau tidak ada Bapa. Ini yang disebut oleh Yesus bahwa Bapa lebih besar dari aku. Dalam hubungan kausalita ini, Bapa itu sebagai sumber. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau tidak mengerti Tritunggal, patut kau baca Alkitab itu. Apa sih kak? Kakak Putri kayak gini. Sakit kalian semua. Udah aku bilang kalian sakit semuanya. Baca Alkitab kok tidak. Bahkan kamu baca Perjanjian Baru itu terlalu Tritunggal. Kalau kamu tidak memahami Sang Tritunggal Maha Kudus, kamu baca Perjanjian Baru tuh kayak orang gila. Sama lo kok kayak RT 6. Fix kamu RT 6. Udah dimuridkan kok masih botol, masih menolak. Apa fungsinya murid? Tiba-tiba kok nggak mau jadi murid? Tiba-tiba kok jadi guru semua? Jadi guru apa? Bulca. Ya. Jadi kalau ini aku kasih tahu teman-teman Kristen, kalau ada teman-teman Kristen ditanya, sebutkan konsep Tuhan kamu. Tuhan kami tak berkonsep. Katakan Tuhan kami nyata, bukan konsep seperti Tuhanmu. Kalau dalam bentuk konsep itu berarti dalam bentuk lisan dan tulisan. Tuhan kita tidak dalam bentuk lisan dan tulisan, sayang. Tuhan kita itu nyata. Tuhan kita itu tidak pernah dalam bentuk hafalan. Tuhan kita tidak pernah ada dalam bentuk tulisan toktil. Dia nyata, saya. Itu. Ya. Romo dengan rahib sama nggak beda. Jadi Romo itu adalah imam, rahib itu adalah orang yang tidak menikah. Gitu. Seperti itu ya. Terima kasih. Semangat-semangat untuk kita semua. Apa pertanyaan kalian? Kalian boleh bertanya ke atas. Kalian boleh bertanya ke atas. Ya. Jadi jangan bernarasi liar kalau kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Adalah apa? Jadi yang mau diberkati yang mana? Dia aja nggak tahu. Orang kawin diberkati itu boleh. Orang cerai itu nggak boleh diberkati. Mana ada orang memberkati cerai? Ada aku bilang selamat. Ada sakramennya nggak? Gue nggak pernah ada nemu ada sakramen perceraian atau pemberkatan perceraian. Yang ada pemberkatan perkawinan. Logika deh. Hati pelut. Lu hati pelut, gue yang gila. Ini lama-lama gue ke psikolog gue nih lama-lama. Begitu loh teman-teman. Jadi apalah yang mau kalian tanya, aku nggak paham. Agatha tidak memahami. Kau yang nggak paham. Silakan MKC. Halo. Iya. aku udah cerai berarti ya kalau udah ditinggalin sama istri ya. Ya kau uruslah surat cerainya. Di situ dikatakan ada surat cerai. Ini masa nggak cerai-cerai? Dah kita cerai di talak kayak sebelah. Nggak ada konsep talak di sini. Siap. Ini kan katanya harus ngasih surat cerai. Nggak ada surat cerai, nggak cerai kalian. Omon-omon doang itu. Iya benar. Kemarin saya mau kredit motor nggak ada surat cerai, nggak di ACC. Hubungannya surat cerai apa ini? Ada lagi nih bapak nih. Agatha itu Pak MKC. Pak MKC ini siapa sayang? Ya udah itu aja MKC aja. MKC. Oh ini pasti Muhammad Kacebong. Agatha itu Bapak Murtadin. Aku pun Murtadin kok, sama-sama kita Murtadin. Nggak ada yang spesial. Tahu. Saya tahu ini Pak MKC. Saya tahu. Iya udah. Kalau udah tahu diem nanti taruh di hati aja. Jangan taruh hati, nanti saya jatuh cinta Pak bahaya. Kalau saya jatuh cinta Bapak bisa. Hatiku. Kalau saya nanti taruh Bapak di hati, Bapak jatuh cinta sama saya, nanti akhirnya bisa kredit motor. Iya benar. Karena ada surat kawin. Aduh, gimana kabarnya Pak? Sehat? Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Ini kalau misalnya ini kunjungin Romo Episkop di Padepokan kalau sempat.
Oh iya, pasti. Tenang aja. Sehat selalu Padepokan. Bapak. Amin. Padepokan Bogor kan? Iya, kan udah pernah ke sono kan? Iya. Tenang aja. Iya, ya sehat-sehat selalu Bapak. Sehat selalu. Terima kasih sudah digabungkan. Senang sekali. Dengan apa ini panggilnya, teteh, mbak, ibu, atau adek? Panggil aja kesayangan. Hai. Panggil aja ke saya. Ya, panggil nama aja Pak. Iya, panggil nama Agatha Ope. Oh, Palermo, iya itu nama baptis saya. Iya, tapi banyak yang ketawa juga itu di bawah itu. Kelihatannya kayaknya mengasihkan juga bicaranya ini. Apa tuh? Mengasihkan bicara apa nih? Saya memang orangnya asik Pak. Iya, iya. Saya sering punya karya saya, ada perempuan yang panggil, ganteng, siapa? Kamulah. Emang dari dulu aku juga ganteng gitu. Ini kalau pengakuan sendiri nggak resmi ya, nggak sah ya teman-teman ya. Udah ganteng. Gimana ini setelah udah bebas ya Pak ya, beberapa bulan lalu atau udah bertahun? Udah beberapa bulan yang lalu saya bebas, dikasih bebas pakai HP. Puji Tuhan, ya Bapak. Cuma belum bebas pegang perempuan. Astagfirullah. Bapak kalau mau bebas pegang perempuan dihalalin dulu. Nah itu dia, makanya kesulitannya di situ. Yang ada nggak nungguin. Jadi bagaimana ini? Jadi serba susah. Nggak apa-apa, yang penting kan ada Tuhan Yesus. Maunya saya ini kalau nggak mau dicerai, toh datang ke saya gabung gitu serumah, masakin. Biar suaminya main TikTok, istrinya masak. Lilis, ini suami lu nih, Lis. Lis, ini suami, ini yang istrinya Lilis kan? Lis, Iya. lu ini laki lu nih, tanggung jawab lu. Iya. Nggak bisa dipakai. Lilis, ini lakinya udah bebas, lu pada kemana dimasakin, Lilis? Iya. Iya, nggak apa-apa Pak. Yang penting ada Tuhan Yesus. Suami di karantina malah gugat cerai ke pengadilan. Deh kasihan. Subhanallah. Banyak yang digugat cerai akhirnya mati. Ya ampun, nggak apa-apa Pak. Kalau memang dia sudah tidak berkenan dengan Bapak, yang penting Tuhan Yesus nggak pernah tidak setia kepada kita, kan itu. Yang penting Yesus itu Iya setia. benar. Yang penting setia Tuhan Yesus. Yang penting cari lagi 100. Oh, astagfirullah, bukannya tobat. Ustaz. Ya Allah. Mau ditaruh di mana? 100. Kan itu. Barang siapa mengikut aku meninggalkan rumahnya, ladangnya akan diganti 100 kali lipat. Itu Ya. ayatnya. Jadi kalau ditinggalin istri satu akan datang 100 istri. Lo berduyun-duyun minta foto bareng. Bukan itu sih Pak maksudnya. Jadi kalau Anda ditinggal Memang sih bukan istri, itu, cuman saya bercanda aja ke situ. Maksudnya sih bukan ke arah situ memang. Tapi kan paham. Ini kan nyenggol dikit-dikit sebelah. Iya benar. Nah itu dia maksud saya. Berarti Bapak belum jera ya? Berapa tahun di dalam penjara masih mau nyenggol nih? Enggak nyenggol. Saya kan baca firman Tuhan. Barang siapa mengikut aku, upahku besar di sorga. Ya. Tapi luar Satu istri akan diganti 100 kali lipat istri. Lalu mau taruh di mana dia ya? bukannya 72 ya Pak ya? Oh, ya 100. 72 itu zaman dulu, 40 itu dulu. Kalau sekarang 100 malah tambah banyak. Ngeri juga ya. Kan udah tertulis. Ibu yang tidak melahirkan anaknya akan sebanyak pasir di laut. Oh. Iya.
Itu maksudnya Anaknya- suka-sukanya. Anaknya kan banyak. Pantes Karena- ya. Pantes ya banyak yang ngaku-ngaku keturunan. Pokoknya kalau hidungnya ngarap, udah Pak, udah itu keturunannya. Aduh. Nggak sanggup aku 100. Satu pun nggak ada, apalagi 100. Ah, itu mah bercanda doang. Siap. Ah, ini Pak Kaci ini luar biasa ya. Menahankan penderitaan itu karena imannya kepada Kristus ya. Ini bisa jadi satu teladan bagi kita ya untuk tetap Amin. setia kepada Tuhan Yesus. Gitu. Karena sudah tertulis di Matius 10 ayat 36. Hmm. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Jadi kalau yang memusuhi itu pasti yang seisi rumahnya, yang nggak suka melayani Tuhan. Istri bapak maksudnya kan? Bukan hanya itu, seisi rumahnya. Siap. Seisi rumahnya, anak cucu kalau serumah, kalau nggak serumah ya enggak. Oh ya. Kalau di rumah kan gimana? Hah? Iya, mestinya dirumahkan itu. Iya. Iya Silakan. benar. Mungkin ada yang mau dibagi untuk teman-teman di bawah ini. Silakan. Ya mungkin ya saya akan bagikan, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus deh, jangan cari yang lain karena tidak ada, jangan pindah ke lain hati. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang konsekuensi yang harus dijalani, sekali Yesus tetap Yesus. Itu aja pesan saya. Amin. Iya. Kalau ganti batu nggak boleh Pak. Hah? Pengen sekali-sekali pengen nyobain ganti batu gitu Pak. Jangan, kan nanti bisa error. Oh dengerin ya semuanya ya. Jangan. Jadi kalau udah menemukan Tuhan yang benar, jangan cari Tuhan yang belum jelas asal. Iya betul. Cari ya yang sudah pasti. Ya coba kalau perempuan juga nggak pasti mau ini perempuan apa bukan, cantik sih iya, tapi di bawahnya belum tentu cantik kan begitu. Maksudnya kakinya nggak ada gitu kan? Bukan kaki, Kunti. itu loh. Mutunya sama dengan punya kita, wajahnya sih cantik begitu kayak Oh betis. Oke. Iya benar. Pahanya sama. Iya. Nanti kalau betis disingkat kan terang banget ya. Iya. Oke. Tapi banyak yang ketawa juga di bawah ini. Kayaknya cucok juga ini bercanda nih. Iya, saya nih sebenarnya pelawak apa? Pelawak Iya. yang ngambil kerjaan sampingan jadi ya pemberita firman lah sedikit aja. Iya. Banyak. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti kewalahan. Betul. Pak Kaci, sekarang apa kegiatannya Pak? Ya kegiatannya begini aja, bercanda-bercanda, nyari duren. Dari duren, musim duren di sana. Banyak. Di sana tuh duren. Mahal sekarang harganya duren. Oh, Bapak di Malaysia ya? Di mana? Iya benar, di Sarawak. Oh iya. Udah mulai mau berakhir musim duren soalnya kemarin itu baru Iya. duren yang mantap itu. Iya. Duren itu nggak jadi ya, lanjut. Aduh. Ya, jadi ini Bapak nggak penginjilan lagi atau gimana nih? Iya kayak begini sambil bercanda aja. Kalau bercanda kan nggak dapet duit Pak. Hah? Nggak apa-apa, kita bukan cari duit, cari jiwa. Yang penting dari bercanda itu orang banyak bertobat. Puji Tuhan. Buat apa duit? Mati kagak dibawa, cuma butuh dipakai doang. Kalau udah pakai udah tinggalin.
Iya, makanya mumpung lagi kita hidup ya cari duit untuk menebar kebaikan, itu maksudnya. Nah, itu dia. Nah, ini Itu ada penting. Saya kalau mau nyari duit udah aja ini beli apa namanya, beli kebun mau ditanami. nanam sawit ya? Ya itu Jangan Bapak, jangan nanam sawit lagi, udah banjir di mana-mana. Bapak ini bisa aja. Lagian udah banyak ini ya cukong-cukong kaya yang punya perusahaan sawit tuh lebar-lebar. Nggak usah. iya. Ya kita kan tinggal menuainya doang, menuai sawit. Oh, Bapak ninja sawit. Iya. Aduh, Bapak ini ternyata ninjanya sawit. Hati-hati yang punya kebun sawit ya. Nanti Bapak ini memanen ini. Iya. Karena tuayan udah menguning kita penuai sedikit. Oh, Itu kebanyakan ya masih kaum Parisi begitu. kaum Parisi. Berarti Bapak Iya. harus kasih Israel dong. Iya, harusnya dibawa ke Israel tuntun. Kalau nggak ditantun dia kecebur, tersesat muter-muter 40 hari. 40 tahun. Makanya sekarang udah 2025. Jadi udah 2000 tahun orang tersesat, kasihan. Harus dituntun satu persatu. Iya. Tadi pagi saya dapat tuntunan satu, akhirnya pengen dibaptis sama Pak Kace katanya. Oh, Pak Kace ini imam. Pak Kace yang membaptis juga. Pendeta ya? Iya. Iya, udah membaptis sih sesuai Alkitab. Oh, iya iya. Di ini, Pak. Di Malaysia Bapak pendeta juga di sana. Iya. Di Malaysia, di Bali, di mana lagi tuh? Di Penang. Di mana lagi tuh? Di Kuwait, Sampai Di- Kuwait, say. Qatar. Berarti udah banyak juga menjangkau jiwa sampai ke mancanegara. Udah, di Pakistan, belum lagi di Suriah sana, di Lebanon. Banyak juga yang bertobat. Lihat aja di YouTube itu udah yang nyanyiannya Arab itu. Tapi sudah percaya Yesus. Tapi masih goyang perut kan? Belum. Udah nggak goyang perut. Udah nggak goyang perut lagi. Iya. Puji Tuhan. Tapi goyang lidah doang masih. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bagaimana kalau nggak goyang lidah makan durian susah. Iya itu dia betul. Karena ini jangan negatif ya Kak Yasmita ya. Iya durian. Maksudnya itu Jengkol. makan. Nah coba makan kalau nggak lidahnya goyang susah kita. Nah itu dengerin tuh. Kan ini Emang negatif. maksudnya kemana? Goyang lidah jangan ngeres-ngeres ah. Iya mereka kan nggak pernah makan bakso goyang lidah makanya kayak gini. Nah itu dia. Coba disambut dulu itu. Panomato, stay itu disambut itu. Pengen kangen-kangen Halo Pak. sama. Halo, Bung Kace ya. Ya salam. Kumaha namang yo, Kang. Aduh, udah mang iya jangan pakai bahasa Inggris baru kagak ngerti. Keterangan bahasa Inggris mah. Itu atuh, pan aya Ya. rahasia na yo. Iya. Di babacuran teu ngerti gitu loh. Iya benar. Jadi tapi kadang-kadang orang lebih suka mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Itu loh, banyakan itu orang. Kalau diingetin malah marah-marah gitu. Indi. Ya eta. Dir. Geus kanyahoan eta emang. Naon eta? Eta Tong naon? nyenggol kasar. Enggak. Emang Oh, sok itu. Moal Saya neng, pernah. neng. Eta Bukan mah. nyenggol, saya bertegur sapa dengan orang Jawa. Kata orang Jawa, naon siapa? Ya apa ya naon? Kata orang Sunda, naon siapa? Rebutan, akhirnya dorong-dorongan. Ayo lo jawab, naon siapa? Naon siapa? Apa ya naon? Naon ya apa? Ya itu juga. Jelma teu euceur kabeh.
Ya teh, Biar tambah sugantenya, nonton. suganteng geus tobat gitu geus lilanya keluar waras Ya gitu. amun ki, amun masih dia kena waras anak oge. biar ya penonton ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bisa ya bubar Ustaz. ya. Dalam Aduh. Malaysia tengah arti ngomong naon Nyeri sira, nyeri ngomong nyeri naon mual sira. beak di ubaran. Nah, Eta kene. Weh, tahe nama pertivion ke. Oh, bahasa apa lagi nih? Aneh loh ini. Jangan serem nih, bagian beginian gue kagak paham ini. Aduh. Yang bilang si Eneng ajeng si Akang lain Eneng ajeng si Aki. Ih, moal bakal disaruakeun. Ih, abdi teh mere masih mere keneng ge orang. sap jahe Iya kodak mah Eneng. Iya mah Aki. Geus kolot. Ala luar kami yang pengetahuan. Canda. Aduh, tapi omong-ngomong. Ini tadi loh, saya simak tadi Bapak yang tadi ya. Emang ini sih mungkin pertanyaan Bapak itu tadi saya mau luruskan. Memang sekarang ini di kita mengenai perceraian tadi ya, banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Tapi itu kan pribadinya masing-masing, dia bilang cerai, lalu mendaftarkan ke tempat lain, lalu diberkati. Itu kan derita dia sebenarnya. Tapi itu kan makanya dipertanyakan dia, emang ada orang Kristen cerai gitu loh. Dia curahan memang hatinya itu memang. Iya, artinya kan orang cerai itu pertanyaannya begini, apakah orang cerai bisa dibilang antara suami istri bercerai tanpa ikut campur orang lain, baik orang tuanya? Menurut Agatha gimana? Apa tuh Pak? Apakah bisa dibilang perceraian diselesaikan oleh antara suami istri, mereka pisah dengan kesepakatan masing-masing Harus menyatakan Tanpa surat. Harus ada surat kerja. tanpa melalui pihak orang lain, siapapun itu. Ada suratnya mereka berdua. Jadi kalau menurut saya gini, kembul nggak mau, dicerai nggak mau, itu menyiksa namanya. Tapi kalau nggak mau kumpul, ya sudah minta dicerai gitu. Kayak teman-teman saya waktu di kampus biru itu, suaminya di dalam, istrinya pada gugat cerai ke pengadilan agama. Banyak banget itu saya temukan, lebih dari 30 orang itu saya temukan, saya konfirmasi semuanya. Saya digugat cerai sama istri, katanya istri kawin lagi sama teman saya, lagi kawinnya katanya. Waduh. Gitu. Jadi kadang-kadang pagar makan tanaman juga ya kalau kayak gitu. Bukan kambing saja makan tanaman, pagar makan tanaman. Tapi memang kalau istri sudah nggak mau ngikutin dalam segala hal, berarti itu udah cerai, walaupun belum ada putusan pengadilan. Makanya saya supaya bebas itu harusnya ngajukan ini supaya nanti kredit motor lancar kalau ada surat cerainya. Iya Pak Kece, tapi saya tadi agak menyimak apa yang dikatakan Agatha ya. Dalam hal memang firman Tuhan mengatakan tidak boleh diceraikan manusia kecuali dengan kematian. Tapi dalam hal tertentu banyak keluarga yang mempertahankan perkawinan, akhirnya terjadilah pembumbunan. Iya. Nah, karena bertahan di dalam udah itu sebenarnya keluarga itu boleh dibilang di satu sisi orang dari pihak perempuan sudah mendamaikan, dari laki-laki sudah mendamaikan, bolak-balik disuruh bertahan. Akhirnya di suatu waktu
apa yang kita tidak harapkan, waduh itu paling ngeri. Itu kadang-kadang gimana ya, saya kadang-kadang berpikir, aduh, artinya kalau memang negatifnya lebih tinggi ya lebih baik bisa menurut saya. Emang harus bisa, karena apa? Yang namanya rumah tangga itu dalam pemberkatan nikah, susah maupun senang kita bersama. Nah, tidak ada perintahnya, hei suami tunduklah kepada istrimu. Tapi yang ada, hei istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bagaikan jemaat tunduk kepada Kristus, kan seperti itu. Dan suami pun diperintahkan mengasihi, bukan Mengasihi. tidak tunduk. Kalau istri sudah melayani, masak, sudah ngelonin, itu pasti suami mengasihi. Contohnya saya lah, kalau ada istri ya tiap malam dikelonin. Iya. Ya jangan contoh orang lain, diri sendiri aja yang dialami begitu. Iya. Jadi kalau mau dikasihi ya harus ikut suami, jangan ikut orang lain. Ya kalau ikut orang lain ya dikasihi sama orang lain. Iya. Ini persoalannya kalau badai rumah tangga itu datang, itu konteksnya. Jadi disitulah kalau iblis sudah memporak-porandakan rumah tangga itu, nah kita kan pada umumnya lupa dengan firman Tuhan di situ. Nah itu dia. Keadaan rumah tangga itu problemnya. Jadi dua-duanya sama sekali tidak mengingat firman Tuhan menurut. Jadi mereka berpatokan kepada pengertian diri sendiri. Nah ini inilah fungsi gereja sebenarnya. Harusnya berperan di sini. Itu. Nah, itu. Ini yang aneh. Yang anehnya, istriku sudah nggak tunduk kepada suami, melanggar firman Tuhan, didukung lagi oleh para hamba-hamba Tuhan, kan aneh. Banyak yang mengaku hamba Tuhan tapi mendukung istri saya, karena mereka dibayar sama istri saya. Jangan curhat dong Pak. Kalau Pak Kace ya kami Siapa tahu dengerin nonton TikTok, nanti dengerin mikir. Iya. Berarti kalau Pak Kace itu menunggu ya, sangat-sangat mencintai istrinya sebenarnya. Iya, saya menunggu. Tapi yang menunggu ini yang tidak dihargai begitu. Karena saya ingat firman Tuhan. Menunggu, aku menunggu. Mana ada firman Tuhan gitu. Iya. Itu bukan firman Tuhan, itu lagu. Tapi gini, tadi ngomong-ngomong tentang hamba Tuhan ya, kalau memang si wanitanya pun sudah tidak bersedia gitu kan, sudah tidak mencintai atau sudah tidak kita bilang ya, sudah tidak berminat lagi gitu sama bapak ini gitu kan, tidak ada salahnya kita sebagai hamba yang baik itu juga mengampuni dan melepaskan itu semua. Karena kalau kita sudah selesai dengan diri kita, hidup kita itu tenang dan kita itu tidak akan lagi melihat kesalahan orang lain gitu. Tetapi fokus kepada pembaharuan budi kita gitu. Gimana kamu di hadapan Tuhan selayaknya kamu baik diciptakan. Kalau orang lain tidak baik, ya biar itu menjadi urusan dia dengan Tuhan gitu. Yang penting pribadi kita itu harus baik saja di mata Tuhan dan orang lain.
Betul. Saya ingin melepaskan dia supaya dia bebas dengan siapapun, dan saya juga bebas tidak terhambat dalam pelayanan, dalam usaha, dalam kredit gitu. Kemarin saya sakit hati, kata surveyor katanya, "Pak, mana KTP istri?" Waduh, nggak ada, istri saya lagi kerja. Wah, nggak bisa Pak, nggak Ini ACC tolong ya katanya. teman-teman ya, biar jangan kredit lagi kan kalian bisa ngasih solusi ya untuk MKC ya. Jadi nggak kalau beli cash itu nggak perlu surat-surat ini, tolong dibantu. gitu. Nah, itu dia Nah ini maksudnya. biar jadi nggak lama gini. Ini nanti sampai ketiga kali dapat gelas soalnya. Aku mau Bu, nah itu Kak Yasmita tuh mau. Iya ya. Iya, saya mau pelayan harus ada kemana-mana. solusi ya. Iya, ini gimana solusinya? Tenang aja, Tuhan itu menyediakan ya. Kalau kita Amin. meminta karena Iya. tujuan yang baik, pasti Tuhan buka jalan. Nah, Yang teman-teman. paling sakit itu begini, saya diundang oleh Sinode Jawa Banten. Itu saya naik Grabnya di-errorkan loh HP-nya. Terus HP saya error semua. Jadi Google Map-nya udah ngaco aja, acak-acakan. Waduh, saya bilang kalau mau ganggu jangan sampai di situ toh. Saya kan diundang orang itu harus tepat waktu. Akhirnya muter-muter alamat nggak jelas. Makanya Bapak, nama aplikasinya jangan pakai nama Muhammad lagi, ganti. Jadi mutar-mutar. Iya, coba Iya, Bapak muter-muter, ganti bener. namanya, jangan lagi Muhammad Kosman. Jadi kan keciri. Ini saran ya, ini Tapi sekedar itu- saran. Coba ganti. Iya. Terima kasih sarannya. Itu yang melakukan itu bukan orang jauh. Jadi setiap saya ganti HP, ganti nomor juga kedeteksi karena dari pihak saya, istri dan anak. Ya dan udah kalau menantu. gitu ini solusi terakhir ya. Gimana kalau ganti alam? Kayaknya harus seperti itu. Ganti alat. Janganlah. Anda. Nggak boleh. Karena udah ditolak juga, ini ganti masih juga. alat. Berarti ganti alam adalah hal Nggak terbaik. boleh lah. Apapun yang terjadi kan. Bercanda, Apapun bercanda. yang terjadi, iya. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu kalau itu saya komitmen Beda alam nggak juga diganti. tetap Yesus loh Pak. Iya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati, itu ada ayatnya itu di Roma tuh Pak. Iya. Aduh. Makanya Apalagi saya sama orang yang ditinggalkan istri. Nyerempet Iya. lagi. lagi. Ya maksudnya diuji loh Mbak Dara, diuji apakah dia tetap setia, apakah dia lirik sana lirik sono, itu maksudnya. Jadi Memang ujian memang Pak kayak Kaci ini ke arah memang situ. luar biasa. Bayangkan itu udah berapa lama dia di hotel sana, begitu dia keluar Pak, kalau dari segi penderitaan sih, kah? Iya. Jadi memang sih saya sudah tahu. Oh Tuhan masih menguji saya. Ya sudah nggak apa-apa. Saya jalanin aja hidup sendiri. Makanya sekarang Iya. sendirian. Makanya kita juga luar biasa. Iya. Saya mah lebih baik hidup sendiri daripada jadi beban. Sendiri lagi dahulu tanpa dirinya di sisiku itu Nah, yang masih jomblo boleh ya langsung ke Pak MKC ya. daftar. Nah, ya, yang udah siap jiwa raga boleh langsung ke Pak MKC gitu. Nah untuk Iya, teman-teman jangan mungkin takut. ya mungkin teman-teman ada yang mau membantu Pak MKC itu boleh, itu di bio-nya juga ada nomor rekening ya. Kasihan ini udah nyindir kredit motornya udah berkali-kali. Siap. Ya Haleluya. nggak apa-apa kalau ada yang mau memberkati kan boleh-boleh aja gitu kan. Karena kita Boleh. tuh harus berbuat baik terus gitu kepada siapapun. Itu menolong sesama itu baik. Bahkan bukan hanya yang sesama Kristen, yang tidak Kristen juga kita itu dianjurkan untuk saling menolong. Tetapi terutama yang Iya. seiman terlebih dahulu. Betul. Ya kemarin yang tergerak tuh dari Irian Jaya, tapi sampai juga ke saya. Puji Tuhan. Jadi Pak ganti katanya. Nah, apa
apa namanya? Ini dia. Dari Irian ini. Wih, dapat apa? Nah, itu bagus ya. Tapi kayaknya sudah kedeteksi juga, gila ini. Terus Kok bisa dideteksi. gitu? Mungkin coba Iya. dari luar negara lah, Pak. Atau Bapak pakai IC orang lain? Australia. Saya pakai Amerika juga masih kedeteksi juga. Soalnya yang ngerjainnya orang deket saya, anak, istri gitu. Jadi maksudnya Bapak pakai identitas orang lain. Iya, udah ketahuan juga. Pokoknya 1000 cara udah saya coba, mentok juga. Makanya kemarin saya buktikan ke temen yang satu kampus dulu, di luar saya temuin semua. Mereka pakai HP lancar-lancar saja kok, nggak ada kendala gitu. Gitu. Kalau saya itu kan, jadi istri saya itu monitor saya itu dengan siapa bercakap, dengan siapa WhatsApp, begitu. Kan ada aplikasinya sekarang. Posisi lagi di mana, udah tahu. Kalau udah deket saya ke rumah, dia pada pergi, kata tetangga. Saya bilang, Bu, ini rumah ini kenapa kosong? Oh, tadi pergi katanya. Oh, 1 jam kemudian saya mau datang, dia udah tahu. Karena perjalanan HP saya dimonitor, jalannya kemana udah tahu. Begitu. Jadi pas saya mau sampai ke rumah, dia udah pada pergi. Rame-rame, mobil, kendaraan ada gitu, motor ada, ya udah pada lari. Udah jangan di rumah, kosongin. Kosong tuh rumah. Jadi sebetulnya saya capek nyari-nyari, makanya titik terakhirnya ya sudah, saya bikin putusan pengadilan. Nanti kalau minggu-minggu ini nggak pulang-pulang juga, saya udah siarkan di TikTok. Nggak mau ada yang menyampaikan, yang membantu, ya sudah. Berarti hadiah saya nanti diturunkan. Palu hakim, hadiahkan sama dia. Ya, apapun yang sedang dijalankan oleh Pak MKC, kita doakan semoga semuanya tuh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah iya, syukur-syukur balik lagi lah ya. Saya nggak mau ganti-ganti. Amin. Ya, yang doa yang terbaik ya, teman-teman di bawah juga doakan Iya. Pak MKC yang baik-baik. Tapi gini Pak Kace, apa nggak lebih baik ini pribadi Pak Kace nggak usah diumbar seperti ini? Iya, udah saya berusaha ke rumah cari kosong terus, di mana-mana kosong. Ya satu-satunya saya diumbar di publik biar ada yang tahu, ada yang kenal, ada yang ngingetin gitu. Jangan malah disembunyiin. Oh, jadi ada pihak orang lain yang paling ini ya, yang mempengaruhi semua ya kalau menurut feeling Pak Kace ya. Iya, jadi disembunyiin begitu, ditutup-tutupin. Terus sampai begitu ya. Iya. Permintaan istri saya mau kembali kalau saya berhenti jangan muncul di TikTok. Saya bilang oke, asal kumpul. Ada yang melihara saya. Tapi jangan muncul, tapi dianya nggak mau ngurus. Enak sendiri. Jadi yang paling takut itu saya bersuara begini, didengar orang banyak. Begitu. Oke Pak Kace, kita bantu doa lah. Tapi sebagai anak Tuhan, Pak Kace yang lebih inilah, yang lebih tahu ya. Artinya Pak Kace juga jangan terlalu inilah. Iya, benar. berbagi. Terima kasih saran dan doanya. Semoga dijawab Tuhan. Amin. Kalau orang bebal memang didoakan kayak apa juga susah. Makanya ini yang dikhawatirkan, ini udah bebal ini yang didoakannya. Iya. Jadi yang dikhawatirkan ini udah ditentukan lain oleh Tuhan tempatnya gitu. Sehingga sama sekali lebih baik melanggar firman Tuhan daripada mengikuti suami begitu. Karena yang melanggar firman Tuhan tuh banyak pendukungnya. Ya, dorong doa aja, itulah Kita kebutuhan berdoa aja saya. Pak Kace, karena
urusan rumah tangga ini agak rumit kalau kita enggak. Jadi Tritunggal itu realita, Bun. Iya. Tritunggal itu realita. Silakan Hanzo. Ya, shalom ya. Salam. Tadi bilangnya begini Agatha. Yang bilang siapa yang bilang bercerai menikah lagi itu katanya boleh ya. Ini Matius 5:32 bunyinya begini tak. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya kan dia membuat istrinya jadi berzina kan? Itu apa jadi- yang kamu tanggapi dari sini? Kenapa kamu hanya di poin awal? Terakhir. Poin awalnya coba baca. Matius berapa tadi? 5 ayat 32. Nah, Matius 5 ayat 32. Coba kamu baca sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Koma, kamu ngerti dulu itu. Jadi ada orang yang menceraikan istrinya tapi tidak berzina. Oke? Jadi ada orang dia ceraikan istrinya bukan karena zina. Lalu ia menjadikan istrinya berzina. Terus dibikin istrinya jadi pezina. Itu kan? Dan Oke. siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya itu, dia berbuat zina. Nah, karena istrinya sudah dibuat jadi pezina. Jadi lontis. Oke. Nggak paham? Oke, bagaimana? Apakah sama dengan ini Markus 10 ayat 11? Jangan Coba. lompat-lompat. Ayat Nggak, sama, berikutnya sama, baca. sama. Ayat berikutnya baca. Coba. Ya kamu baca, silakan. Matius 5:33 berarti ya. Coba. Matius 5:33. Kepada kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, janganlah bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Berarti orang yang menceraikan istrinya itu dengan narasi palsu. Paham sampai situ konteksnya? Oke. Lalu yang di Markus apakah sama nih? Coba ya. Kamu mau lompat Markus 10. kemana lagi nih? Enggak, sama-sama tentang perceraian. Markus 10 ayat 11 sampai 12. Karena pemikiran Agatha agak leon ini. Silakan baca. Siapa yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Markus berapa? Ya, tunggu kita baca 10. dulu konteksnya biar kamu tahu. Iya, Markus 10. Markus 10 ayat. Markus 10 ayat 11 sampai 12. Oke, kita baca. Nih ya. Dari ayat 10 coba kamu baca. Dari situ Yesus berangkat ke Yudea di seberang sungai Yordan, ya. Lalu datang orang-orang Farisi untuk mencobai dia. Ini konteksnya orang Farisi mencobai dia ya, dengan pertanyaan seperti ini. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Jawab Yesus kepada mereka. Apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka. Musa memberi izin menceraikan dengan membuat surat cerai. Itu kan? Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Berarti ada kelonggaran di sini. Padahal sejak awal penciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itulah apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti manusia itu tidak boleh menceraikan dirinya sendiri dalam perkawinan. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Nah, ini sama kayak kalian ini, kayak orang Farisi, nyobain terus. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, ya. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Nih kan? Jadi ada orang yang menceraikan istrinya supaya dia bisa kawin. Ngerti nggak? Berarti di sini tidak ada perzinahan, tetapi sengaja, dengan sengaja. Oke? Ya. Ia berzina terhadap istrinya. Berarti dia sengaja. Dia berzina terhadap istrinya. Kenapa dikatakan dia berzina terhadap istrinya?
karena nggak diceraiin. Iya kan? Ini makanya kalian ini baca Alkitab tuh kayak denial gitu ya. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Berarti di sini belum ada perceraian yang sah, tetapi dia sudah masuk kepada perkawinan baru. Ini kalian ini nggak tanggap, sudah paham? Oke. Paham? Belum, tapi nggak apa-apa, aku terima dulu. Sekarang saya tanya, mungkin tidak orang bercerai masih disebut istri? Orang bercerai masih disebut istri, nggak mungkin dong. Ya sudah, ini dalam konteks belum bercerai. Makanya di ayat berikutnya bohong. Oke. Ngerti nggak? Oke. Lanjut ya. Tadi kamu bilang kalau orang bercerai boleh menikah lagi menurut iman Kristen. Nah, Memang itu yang coba dikatakan. dibuka 1 Korintus 7 ayat 10 coba. Saya baca ya. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tetapi kalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa menikah Oke, baca ayat atau 9-nya. berdamai dengan suaminya. Nah, itu kan disuruh berdamai. Coba kamu Ya baca nggak ayat boleh nikah 9-nya. lagi. Coba baca ayat 9-nya. Nah, Kamu jangan nyongkel-nyongkel satu ayat demi otak, demi pemahamanmu dong. sabar. 1 Korintus 7 ayat 9-nya ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi itu suatu kelonggaran. Baca lagi ayat 7-nya. Jadi mendingan mana? Berzina atau kawin? Mendingan kawin. Tetapi sejak semula Rasul Paulus mengatakan lebih baik kamu salibat. Begitu. Kan itu. Kalau kamu ini nyongkel-nyongkel sesuatu yang gak utuh. Udah. Jadi bagaimana menurut kamu? Diizinkan nggak menikah? Gini, jawabannya di Roma 7 ayat 2. Silakan. Baca. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Iya, selama dalam suaminya hubungan itu hidup. perkawinan kan? Dengar Kalau dulu, sudah tidak menikah ini memang ayat disebut ini. istri. Jika suaminya telah mati, barulah ia bebas dari hukum yang mengikatnya kepada Iya, suaminya. kalau sudah cerai bebas dari hukum. Kalau nggak cerai nggak bebas. Loh, kalau cerai suaminya masih hidup itu nggak boleh menurut Rasul Logikanya Paulus. saya tanya kamu. Di situ apa? Coba baca sekali lagi. Ini udah pernah dibahas Pak Bomom dan dia kicep di sini. Coba baca. Roma Seorang 7 istri terikat sama hukum suaminya. Ini kan suami istri. Kalau cerai masih disebut suami istri nggak? enggak. Oh, udah. Bye. Goblok. Makanya aku bilang kalian ini bener-bener nggak nanggap. Ya iyalah istri pasti terikat sama suaminya. Lu kalau nggak suami istri, disebut suami istri nggak? Sampai sini selesai gobloknya. Nggak ada aku bilang istri, mantan, kecuali di situ kan. Seorang suami mantan istri terikat dengan hukum mantan suami. Baru kau bikin ayat kau kayak gitu. Bikin ayatnya, bikin sendiri ayatnya. Mantan istri, mantan suami, kau tambahin. Ini makanya aku bilang kalian baca nggak jeli. Makanya di Matius yang pertama ya, jangan bohong. Kenapa? Belum cerai udah kawin, itu berzina. Ih, kalian ini memang entah apa yang diajarin, aku pun bingung. Iya kan? Seorang istri terikatlah, ya terikatlah. Karena dalam hubungan perkawinan. Kalau tidak dalam hubungan perkawinan, bisa kau diikat sama mantan istrimu, mantan suamimu. Ini say. Udah jangan sok pura-pura goblok lah. Pura-pura nggak ngerti. Udah pasti, gue yakin lu ngerti semua. 700 orang udah ngerti kan maksud gue kan? Pandai. Makanya dibilang kalau istri menikah lagi berarti kan itu poligami. Itu poligami. Makanya Yesus bilang barang siapa yang menceraikan istrinya tapi masih dalam bentuk istri,
Berarti ini bohong-bohongan, kata Yesus. Nggak boleh. Kalian ini sekolah di mana lah otaknya? Kamu apa? Zina apa poligami? Saya tidak keduanya. Nah, nggak boleh. Dalam iman Kristen nggak boleh poligami. Makanya kalau masih terikat hubungan sama suaminya nggak boleh nikah. Gitu. Kalau kau mau nikah ya nikah sana. Tapi udah putus dulu hubungan dengan nyamuk. Emang dari pesantren kalian ini. Sudah sampai sini jadi pintar ya. Mudah-mudahan jadi pintar. Jangan nggak jadi pintar. Nah, kalau kamu pun nggak mau, kamu berdamai boleh. Balik lagi rujuk. Nah, itu di 1 Korintus. Ya. Itu makanya aku bilang, ya jelas lah. Hukum itu mengikat. Memang hukum itu sifatnya mengikat. Jadi kalau kamu masih dalam hubungan perkawinan, ya kamu memang takluk kepada hukum suamimu. Kalau udah enggak, tidak ada sayang. Jadi kayak kadrun nih ya, kalian lah kadrun. Jadi kayak kadrun, belum cerai udah nikah. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, itu Yesus itu dicobai dengan narasi-narasi yang seperti itu. Sama kayak kalian mencobai saya dengan narasi-narasi yang dablek. Sudah? Sampai sini 700 orang paham? Mudah-mudahan paham dari cara baca. Nggak ngerti bun, aduh. Kalau ada yang mau nikah lagi setelah mati suaminya, boleh. Ya kalau dia mau, kalau dia nggak mau dibolehin pun kalau dia nggak mau nikah gimana? Orang dibilang itu kan, baiklah janda-janda hidup salibat di 1 Korintus, udah jelas di situ. Disuruh, kalau dia nggak mau, walaupun diboleh, gimana menurut kau? Kau kawinkan dia? Gila kau. Makanya banyak ada orang yang sudah meninggal ya suaminya, dia nggak mau kawin lagi. Kenapa? Walaupun dia diizinkan, orang dia nggak mau. Kok paksa? Kalau ada dia mau, gas. Gitu. Jadi kalian ini selama ini kalian didoktrin apa sayang? Didoktrin berzina boleh, nikah nggak boleh. Silakan pemburu dolar. Halo. Selamat siang Kak. Selamat siang bang. Silakan bang. Aku sambil ngambil air dulu. Silakan bang. Gas. Itu kayak Kakak bilang tadi itu ada sih kejadian teman saya kan, dia udah cerai. Tapi pendetanya nggak mau memberkati dia Kak nikah lagi. Kenapa tuh? Pecat aja pendetanya. Makanya bingung jadinya. Tapi sebagian gereja mau. Yang penting ada surat cerai dari pengadilan agama. Tuhan itu bahkan nyuruh kita menikah loh. Di mana ayatnya menikah itu dosa? Di mana ayatnya? Jadi pendeta itu kan mau mengizinkan perzinahan kan, gitu kan? Itu berarti dia mengizinkan perzinahan. Orang mau kawin kok dihalang-halangi. Agak lain emang. Ya kalau udah jelas cerai, sudah tidak ada hubungan, ya boleh. Boleh. Alasan pendetanya kalau dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan lagi. Hah? Alasan pendeta makanya nggak mau memberkati. Pak, gini katanya. Pak. Ini banyak kali orang yang nggak ngerti ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Ini itulah alasan pendeta Kak. sabar, dengar dulu. Ini biar kalian paham. Ini laki-laki, ini perempuan. Nikah dong, satu daging. Oke? Ini jangan ada pelakor. Jangan ada pebinor. Nggak boleh diceraikan. Berarti apa? Kamu memaksa memisahkan yang satu daging ini, itu maksudnya. Gitu loh, karena udah dipersatukan Allah nih dalam sakramen perkawinan. Sakramen ini mengikat hubungan itu dalam perkawinan dengan Allah. Nah, makanya ada orang yang nggak sakramen nih, saya bingung. Nggak tahu ini. Ya, karena ini laki-laki dengan perempuan dengan Allah itu kawin. Ini dikatakan unit dari Tritunggal. Perkawinan itu pun disebut sebagai Tritunggal. Ya, jadi ini tidak boleh diceraikan manusia. Misalnya ada pelakor mau mengambil suaminya, ini nggak boleh. Itu makanya nggak boleh berzina.
Makanya nggak boleh mengingini milik istri sesamamu manusia, nggak boleh mengingini istrinya, nggak boleh mengingini pasangannya. Ya karena kalau dari rasa mengingini ini timbul, mereka akan bisa menceraikan ini perkawinan ini. Gitu. Kacau ajarannya, lunya aja baru kaget diterangin jelas kagetan. Gimana kacau? Ini ada yang typing kacau, makanya kamu selama ini didoktrin apa? Makanya sama kayak RT 6 juga ketika mendengar kan iman Kristen dia bilang kacau, kacau ajaran. Emang seperti itu. Jadi makanya orang tuh nggak boleh sebenarnya kawin cerai. Cuman karena alasan tertentu, oleh sebab adanya dosa ini, makanya ada izin Allah sebagai kelonggaran. Itu loh. Kan tadi udah disebut itu. Kelonggaran daripada binasa dalam dosa, mendingan kawin. Itu kelonggaran loh. Bahkan disuruh, kalau yang udah cerai pun disuruh apa? Hidup salibat. Itu jelas kok. Udah hidup sendiri. Yang udah ditinggal mati pun hidup sendiri. Tetapi mengingat bahayanya, mengingat itu fefek kau itu mengotaki, burung kau perkutut kau mengotaki, lebih baik kau kawin. Itu. Makanya kau jaga kelamin kau, jangan toblos sana toblos sini. Itu maksudnya, itu suatu kelonggaran. Karena apa? Berzina itu dilarang. Ini malah kawin dilarang. Kawin kok dilarang. Kawin boleh. Nikah boleh Kak? Nikah sama ini, ada tadi yang nanya, nikah apa bedanya dengan kawin? Itu sinonim sayang. Nikah dengan kawin itu sama, nggak usah dianeh-anehin. Wait Agatha, tadi kalau sudah cerai negara, maksudnya apa boleh nikah? Ya boleh lah, kan dia otomatis negara, otomatis juga agama kan. Itu otomatis kan. Tapi Kak, itu kalau nggak dipisah-pisah itu kan. Kenapa? Tapi Kak, kalau adat Batak nggak bisa loh Kak. Loh, memang kau dikawinkan secara adat. Ya kalau kamu pasti kan pakai adat. Oke, kalau kamu dinikahkan secara adat, kamu dinikahkan secara Kristen nggak? Karena hukum Tuhan itu lebih tinggi daripada hukum adat. Atau kamu mau bilang hukum adat lebih tinggi dari hukum Tuhan? Betul. Ya terserah kalian. Saya kembalikan ke kalian. Kalian mau menganggap lebih tinggi hukum siapa? Hukum adat atau hukum Tuhan? Apakah adat menyelamatkan kamu? Atau Tuhan yang menyelamatkan kamu? Nah, kembali lagi kepada kalian. Gitu. Iya. Iya, tapi kalau kalian menghormati adat kalian, lebih bagus katanya ya. Lebih bagus dia rujuk lagi kok. Ya, jadi kalau ada masalah, bukan perkawinannya yang diselesaikan. Ada masalah, masalahnya yang diselesaikan. Bukan langsung cerai. Kalaupun salah satu pasanganmu berzina, kamu bisa mengampuni, kamu nggak apa-apa balik lagi. Karena perzinahan juga diampuni. Loh, kalau perempuan itu mengampuni, ya apalagi Tuhan, kan gitu. Begitu loh, bisa dipertahankan, pertahankan. Ya kalau tidak bisa dipertahankan, contoh kayak udah KDRT, mengancam nyawa, itu diceraikan aja. Loh, daripada mati. Apa bedanya bercerai dengan mati? Itu dia. Jadi selama masih bisa perbaiki. Dan Tuhan Yesus jelas mengatakan, memang sebenarnya tidak boleh bercerai. Tetapi mengingat dosa tadi, itu kan udah dibilang itu hanya sebagai kelonggaran, bukan yang paling fundamental. Ngerti nggak? Opsional. Paham nggak opsional? Iya. Jadi bukan yang utama, melainkan itu adalah opsi yang berikutnya. Tapi yang utama itulah yang harusnya kita pegang teguh. Perkawinan itu 1 kali seumur hidup. Itu kamu itu langsung yang ujungnya aja diambil. Gak boleh kayak gitu. Ya, istilahnya gini nih, saya kasih contoh. Kita itu makan 4 sehat 5 sempurna, ya. Boleh nggak makan snack? Boleh, tetapi makan snack bukan yang utama. Yang utama 4 sehat 5 sempurna. Karena itulah yang menyehatkan kamu, betul kan? Betul. Nah, itu dia. Jadi jangan yang paling utama kalian singkirkan, malah yang opsional. Nah, kayak tadi baptisan. Percik itu hanya boleh untuk yang sekarat, tiba-tiba jadi yang utama. Iya kan? Nah kan kalau kita merujuk kepada ayat Alkitab dan pada prakteknya, yang benar itu memang diselam.
Dan itu halo Kak, itu kan tergantung aturan gereja juga. oh, kalau kamu ikutan aturan Tuhan apa ikut aturan gereja yang baru dibuat manusia? Nah itu Tuhan sendiri nggak bilang seperti itu. Kamu mau ngikutin aturan Tuhan yang sejak awal atau kamu bikin aturan organisasi ini? Organisasi ini nggak bisa ngebantu kamu kok. Bahkan Satu nggak lagi, bisa Kak, satu menyelamatkan lagi. kamu. Satu lagi Kak, boleh tanya? Masalah baptisan. Contohnya kayak saya lah, saya dibaptis di HKBP. Tiba-tiba saya berumah tangga, masuk keras mati. Itu dibaptis lagi Kak lagi. Ya itulah. Bisa kok, Kak? Karena apa? Karena gereja menganggap baptisan itu mainan. Itu karena gereja itu tidak menganggap baptisanmu yang pertama itu betul. Iya kan? Nggak ada kuasanya. Makanya kok dibaptis-baptis terus. Inilah saya bilang sakralitas. Jadi kesakralan dari baptisan itu ini nggak ada di dalam gereja ini, yang dua-duanya ini. Saya katakan Iya. kedua gereja ini tidak menganggap baptisan itu sebagai penyatuan kamu dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Makanya kalian itu menganggap baptisan itu suka-suka. Nah, Berarti nggak boleh 2 kali Kak ya? ya memang kecuali kamu menyangkal penguasa, baru kamu dibaptis lagi gitu. Karena baptisan itu sekali, kecuali kamu pindah agama. Iya. Sekarang gini bang, gereja yang saya lihat membuat baptisan itu sebagai legalitas masuk organisasinya, betul nggak? Betul. Kayak legalitas gitu. Itu tidak dimaknai sebagai penyatuan kamu dengan Sang Bapa, Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Tidak lagi itu. Makanya saya bilang terdegradasi makna dari baptisan. Padahal baptisan itu menyatukan kamu dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Nah, jadi kembali lagi ke organisasi masing-masing tadi. Gitu loh. Iya. Loh kalian menganggap berarti gereja ini nggak benar kan gitu. Makanya dibaptis lagi, betul nggak? Konsekuensi Iya, betul, logisnya Kak. seperti itu. Nah, Berarti baptisan cuma sekali Kak ya kalau menurut Alkitab ya? memang kecuali kamu murtad menyangkal Tuhan Yesus, ganti agama, menghujat Roh Nah, Kudus. itu beda. Nah, itu. Jadi baptisan itu sekali aja. Ngapain dibaptis-baptis? Karena baptisan itu artinya kamu menyalibkan Yesus lagi. Itu 2 kali. Ya? Ibrani 6. Iya. Berarti kamu membuat Yesus itu disalib lagi. Salib lagi, disatuin lagi, mati lagi, kubur lagi. Nggak boleh. Makanya saya Mainan bilang. jadinya. Iya, jadi baptisan itu kayak mainan, kayak legalitas. Fungsi baptisan itu bukan itu. Gitu. Iya. Ya, harusnya kan ya, udahlah nanti aja lah Bang, nggak enak kita ngomong. Jadi Berarti itu Kak aturan gereja ya, bukan aturan Alkitab ya? bukan aturan Tuhan malah. Bukan saya nggak Iya. bicara Alkitab lagi malah. Aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu seperti itu. Iya. Karena Tuhan Yesus matinya berapa kali sih? Sekali lah, mungkin 2 Ya kali udah. ada. Karena definisi baptisan adalah menyatukan kamu dengan Kristus dalam kematiannya. Berarti kamu mau buat Yesus 2 kali mati, 2 kali dikubur, 2 kali dibangkitkan. Nah, ini di Ibrani 6 nih, dari ayat 1 sampai berikutnya nih. Jelas kok. Berarti yang menanggung dosanya berarti pendeta lah itu Kak ya? Kalau dibilang Itu urusan baptis Tuhan 2 lah, kali. mana saya itu nggak tahu. Bukan hakim saya. Yes. Karena kan dia buat aturan kan, nggak sempurna bilangnya. Harus dibaptis lagi bilangnya. Iya. Ya, silakan. Oke Ada lah lagi? Kak Agatha. Ya, Makasih, Tuhan Kak. memberkati. Sehat selalu, semangat. Amin, amin. Yuk, salam. Salam. Ini ya yang bilang, hati-hati menasihati Agatha biar berhati-hati dengan segala penjelasan. Tenang Bang, teruji Bang. Aman Bang, aman. Ini saya kasih tahu ya, saya tidak akan buka komal kalau saya tidak punya pengetahuan. Saya pastikan itu. Makanya saya juga menghimbau kepada orang-orang kalau mau buka komal minimal belajar dulu, dimuridkan dulu. Jadi karena memang betul ya, kakak yang tadi bilang hati-hati karena memang dia melihat banyak komal ini nggak punya ilmu,
sok-sokan, tahu ayat sebelah, buka komal, sok ngerti. Setuju bang, thank you yang udah menasehatkan itu. Tapi saya pastikan, udah saya bilang, sebelum kalian menasehatin saya, apakah ajaran saya ini sesat, duluan gereja saya itu akan menyalahkan saya. Tenang aja, karena ada tanggung jawab dari pengajaran ortodoks. Saya kasih tahu. Jangankan kamu dulu nanti menghakimi, Romo saya langsung menjudge saya nanti, menghakimi saya. Tenang aja, ya. Makanya Romo itu pun mengizinkan saya seperti ini karena memang saya belajar terlebih dahulu. Dan sanad pengajaran saya ini bukan eksegese dari otak saya. Ini adalah diwariskan dari Romo saya sampai ke Rasul. Terus-terusan itu diwariskan. Tenang, aman, damai, terkendali di sini. Ya, ini bukan ajaran abal-abal, baru eksegese, belajar Alkitab 5 kali bolak-balik, buka komal, jelasin asal-asalan. Enggak bang, tenang aja bang, aman, aman. Ya, karena kita bawa nama Rasul di sini. Suksesi apostolik saya dipertaruhkan di sini. Jadi kalau yang nggak punya suksesi apostolik, sumber pengajaran yang terpercaya, nah itu kalian hati-hati. Tenang, udah dibilang. Bahkan sesama ortodoks juga nanti bisa menjudge saya kalau ada yang salah. Tenang aja, ada pertanggungjawaban. Ya, jadi ini tuh bukan ajaran yang baru kamu pikirkan, terus kamu sebar-sebarkan. Nah ini yang saya bilang tadi, kasihan umat-umat yang di bawah yang baru ini. Ya, terbiasa mendengar ajaran yang abal-abal. Dapat ajaran yang benar, kaget, gundah gulana. Ya, saya sudah 3 tahun kok di debat orang. Di debat sama Kristen sendiri. Mulai dari sorga itu keadaan, mereka itu nggak percaya sorga itu bukan tempat. Mulai dari kebangkitan dengan tubuh, mereka itu saya didebat. Bicara tentang rapture saya didebat. Bicara duinatur Yesus saya didebat. Yesus punya roh manusia aja saya didebat dulu. Tentang perkawinan didebat. Semua. Saya sudah 3 tahun ya. Saya sudah 3 tahun di debat oten-oten. Dan saya diserang sana sini dan dianggap bocil bahkan. Tapi tenang, pada akhirnya lihat. Jadi percaya, jadi mengerti Tritunggal, jadi mengerti Kristologi, jadi mengerti tentang keselamatan. Ya karena apa? Ya karena saya itu konsisten dengan pengajaran yang saya terima dan yang saya serahkan kepada kalian kembali. Tapi itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Ya, kalian mau menolak itu silakan, kalian mau menerima, ini terbukti gitu. Oke, kita naikkan lagi ya. Tenang aja, saya bukan apologet karbitan kok. Tenang, aman. 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 Ya, halo Pak Eliezer, silakan. Halo, selamat sore Kak. Ya, selamat sore, silakan. Ada yang mau ditanya Bang Eliezer? Tentang baptisan tadi itu seperti apa? Sejauh mana Kak? Gimana Bang? Tentang baptisan tadi sejauh mana? Apa yang mau Anda tanya? Tadinya kan sudah tadi berkata tadi udah dibaptis di HKBP, jadi masuk masuk ke karismatik, jadi baptis lagi gitu. Apa yang mau ditanyakan dari situ? Apa ada versi baptisan gitu? Gimana? Ada versi? Apa ada versi baptisan? Ya. Baptisan itu hanya satu. Metodenya pun hanya satu. Baptisan itu hanya satu. Aku percaya kepada satu baptisan. Ya, dia dicelupkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, 3 kali pencelupan itu dalam satu baptisan. Dia harus disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Bahkan di dalam kitab kanon ya, siapa saja yang membaptis hanya 1 kali celupan, itu bisa digulingkan. Dan itu boleh digulingkan. Itu ajaran sesat. Seperti itu. Ini menurut hukum kanon gereja. Itu, kalau abang mau tanya dari gereja ortodoks. Jadi tidak boleh, karena kamu hanya disatukan dalam kematian saja. Kalau cuma 1 kali celupan.
Karena Yesus sendiri yang mengatakan, pergi dan jadikanlah Ada yang- semua bangsa ada- muridku dan celuplah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu koma itu. Bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu kali celupan. Enggak. Bukan seperti itu. Ini yang diajarkan Saya mau dari tanya para nih, rasul. Kak. Tradisi suci dari para rasul ini, Pak. Di dalam kitab Didaki. Seperti itu teknisnya. Tapi ada Bapak. ya. Gimana? Tapi ada baptisan melalui percikan itu seperti apa? Sah apa enggak gitu? Itu ada di dalam kitab Didaki juga, tadi udah saya jelaskan, ini mungkin saya ulang 2 kali ya, yang kedua kalinya. Itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Itu sebagai keringanan. Jadi dalam kondisi nggak punya air, sakit atau sekarat, itu diizinkan dan itu benar dalam kondisi kasuistik. Gitu. Jadi dalam keadaan terpaksa. Itu. Memandang Tapi- kasih karunia Tuhan. Ya, siap. Tapi kalau yang sekarang ini banyak juga ya dengan fisik juga sehat, dengan keadaan air juga ada Saya tidak menghakimi orang, yang Pak. mengalir. Saya tidak menghakimi orang di sini. Itu bukan ranah saya. Saya hanya mengatakan dalam kanon, dalam kitab Didake seperti itu, Pak. Ini ajaran turun temurun. Gitu. Iya, Saya maksud saya tidak gini. menghakimi orang-orang yang demikian. Itu kan udah lengkap, artinya lengkap, airnya lengkap, fisiknya orangnya juga yang mau dibaptis juga lengkap, artinya sehat. Tapi Pak, masih kalau secara ada fisik. orang mencuri di dalam Alkitab nggak boleh mencuri, ya saya menghakimi. Kan contohnya seperti itu. Ada orang berzina, dalam Alkitab dilarang berzina. Kan Bapak mau bilang, Bapak kan mau membawa saya menjadi hakim atas orang yang melakukan kesalahan, kan gitu. Gitu. Gitu kan niat Bapak kan gitu. Udah tadi saya bilang, Enggak sih. secara Supaya hukum gerejawi yang seperti tadi saya katakan itu, ya, ini untuk orang-orang yang bilang ya, iya dia pengajarannya benar tapi KTP-nya belum ganti, Bang. Saya kalau ke Indonesia saya ganti, Bang, KTP saya, Bang, gak usah bawa-bawa KTP deh. Ini tolong ya, untuk yang masih sibuk kali dengan KTP saya masih RT sebelah. Bang, kalau saya juga mudah untuk melakukannya, saya lakukan, Bang. Jadi nggak usah sibuk kali kok, Bang. Urusan KTP orang. Ribet kali kau. Harus kali karena Gini, di dalam Kak, Alkitab juga dikatakan kewargaan kita itu kewargaan sorga. Bukan tergantung KTP kau agama apa. KTP aja kau sibuk kan. Udah untuk kau itu, kau lah yang urus sana KTP ku sana. Ganti agama sana. Ibu kali. Silakan, Bang. Nah, aku mau ngejawab yang itu aja. Silakan. ya, berarti kalau baptisan harus dicelupkan gitu ya. Baptisan itu artinya dicelupkan, Bang. Baptisan itu artinya mencelup atau menyelamkan. Itu definisinya. Kalau percik ya dengan fisik yang ada, dengan situasi yang Baptis ada, itu kondisi artinya, yang baik. Bang, kamu cari aja di Google. Baptizo itu artinya menyelamkan atau menyelup. Itu aja. Jadi terserah yang lain. Karena kalau percik itu bahasa Yunaninya rantizo. Ya. Jadi itu enggak, kamu nilai aja Ya, sendiri. ada satu lagi. Silakan. Oke. Saya bisa pahami itu. Maksud saya gini, Ya. ada satu lagi nih yang tentang perceraian tadi itu sejauh mana? Apa sih Bapak ini cuma nanya sejauh-sejauh, dari tadi kan udah didengar. Kalian ini dari tadi hanya menanyakan sesuatu yang diulang, yang sebelumnya tadi juga nanya yang sama. Saya sudah menjelaskan yang tadi. Gitu. Jadi Anda mau apa? Sejauh apa? Nah, Memang kan ada- perkawinan apa? Perceraian apa yang kita lakukan sampai sejauh mana? Kamu kayak lagi mau cerai sama aku. Perkembangannya nanya sama pengacara. Sejauh mana perkembangan perceraian kita? Ini gimana ini? Apa lagi yang mau ditanyakan? Ini Apa yang mau kamu tanya Aduh. dari tadi diskusi itu? Sejauh mana? Ngapain perceraian jauh-jauh? lah. Apa? Tentang perceraian tadi loh. Silakan, apa yang mau Anda tanya? Itu kalau istilahnya mereka itu udah pisah, udah jauh-jauh, bahkan tidak terkoneksi lagi dengan kontak dengan gereja yang ada di satu tempat, bisa nggak dinikahkan lagi? Siapa? Emang udah cerai? Apaan, Bang? Banyak loh seperti itu.
Ya kalau ada orang LDR kok diceraikan gimana? Maksudnya gimana? Udah terpisah jauh apa? Maksudnya mau ngapain? Ini apa? Nggak paham aku. Maksudnya gimana? Manusianya ini baik Ayat-ayat laki-laki tadi ataupun jelas. dia cerai, jauhan, jauh-jauhan. Tapi ada gereja yang memberkati dengan lantaran gini, ada prinsip seperti ini, daripada mereka melakukan yang tidak lebih baik diberkati gitu. Itu Ya sejauh apa? itu sah apa Hubungan enggak, yang gitu. pertama sudah selesai. Hubungan yang pertama udah selesai belum? Apaan? Ini Anda aja nggak jelas. Anda mau Ya. menanyakan kasus yang tidak jelas. Apa? Oke lah. Loh, Anda pertanyaannya juga saya nggak ngerti, Pak. Serius. Nggak gini, maksud saya gini loh. Maksud saya gini, kan ada gereja-gereja tertentu melihat mungkin ada sosok baik itu laki-laki ataupun perempuan, tetapi gereja itu tahu bahwasanya yang sosok laki-laki ini ataupun perempuan ini jauh atau bertengkar dulunya gitu. Artinya, tetapi karena sekarang di satu tempat itu Pertanyaan saya, hubungan yang pertama sudah cerai belum? Pertanyaan saya, hubungan yang pertama sudah cerai belum? Baik secara negara maupun secara Kristen. Di kita Kristen kan nggak ada cerai rupanya. Gila. Bercerai secara negara itu sudah bercerai secara ini, Pak. Secara iman, gimana kau? Loh, nggak mungkin ada perceraian negara kalau tidak orangnya sendiri yang berniat untuk bercerai. Kan logikanya gitu, Pak. Gimana sih, Pak? Aduh, Tuhan. Maksudnya gimana ini? Kenapa? Boleh nggak gereja memberkati kedua kali gitulah? Kedua kali atas? Atas apa? Ya banyak alasan. Lah apa sebutin? Gereja memberkati ya semua orang, saya aja memberkati orang kok. Iya apa Gitu. masalahnya apa? Gereja memberkati, semua manusia memberkati kok. Yang cerah gitu. Kenapa Pak? Kurang jelas suaramu. Maksudnya gimana? Bapak udah Memberkati orang yang cerai? sudah cerai gitu. Memberkati orang yang sudah cerai gitu. Mana ada orang memberkati orang cerai? Orang dia memberkati perkawinan kok. Pak, saya tanya Anda Pak. Perceraian dengan perkawinan ini dua perkara berbeda. Gereja itu memberkati perkawinan, bukan memberkati orang cerai. Ini logikanya gimana? Gimana? Jadi yang mau diberkati perceraian atau perkawinan? Mana ada perceraian Itu udah diberkati? Bahwasanya seseorang itu udah tahu bahwa dia itu udah nikah, tapi bisa jadi kedua kali gitu, dinikahkan lagi gitu. Itu gimana? Orang kau aja nggak jelas kok. Perkawinan yang pertama sudah selesai belum? Makanya saya bilang di Kristen apa ada yang selesai apa tidaknya gitu. Ya Kan di ada Kristen perceraian ada kok. Gimana kau? Dari tadi kamu di sini ngedengar perceraian, Kak. Bagaimana dengan perceraian di Kristen? Berarti di Kristen ada perceraian. Logikanya kan gitu, Pak. Bahkan ada ayatnya di sini, judulnya pun jelas, perceraian. Jadi jangan lagi kau tanya, emang ada perceraian? Tiba kau lupa ingatan. Gimana lah Bapak? Logikanya aja ada perceraian. Di dalam kitab kita pun ada tulisan perceraian. Tiba-tiba kau bilang, memangnya di Kristen ada perceraian? Di Alkitab pun ada, Pak. Seriusan, Pak. Di Alkitab pun ada tulisan perceraian, Pak. Ada perceraian, Pak. Bahkan Yusuf pernah mau menceraikan Bunda Maria lagi. Kok ditanya lagi, emang ada perceraian? Ada banget. Ada. Kalau nggak ada perceraian, nggak ada mungkin di sini disimbol tentang perceraian, kan gitu. Ya lantas masih masih memberkati nggak kedua kali? Kalau memberkati perkawinan, semua orang memberkati, Pak. Sudah saya bilang,
Perkawinan itu perlu diberkati, bahkan diucapin selamat. Yang mau Anda tanyakan ini apa, perceraian atau perkawinan? Karena perceraian dengan perkawinan ini dua hal berbeda. Kenapa dicampur aduk? Ini loh. Maksud saya kalau gereja kalau gereja udah tahu bahwa seseorang itu udah nikah, ngapain dinikahkan lagi gitu loh, maksud saya tuh. Lo berarti Gitu. ada yang berbohong di situ. Kok udah tahu? Siapa pembohongnya? Lu ini makanya dikatakan jangan berbohong. Itu tadi. Itu kan konteksnya itu berbohong. Bahkan di Matius yang dibawa abang-abang tadi, itu konteksnya sama kayak kasusmu itu. Ngaku-ngaku udah cerai padahal belum cerai. Tahu-tahu udah nikah lagi. Itulah yang disebut berzina. Itu. Jadi dia belum cerai, tapi ngaku-ngaku dia cerai. Terus akhirnya dia berzina, terus kawin lagi. Itu konteksnya. Ya udah cerai belum? Kalau udah cerai baru, ini belum cerai loh. Itu konteksnya itu gitu loh Bapak. Makanya aku bilang. Gimana? Memang Kristen ada kata cerai? Ya Tuhan. Ada Bapak. Ada perceraian Pak, di Alkitab aja ada. Ini judulnya jelas banget, perceraian. Terus kau nanya lagi, emang ada perceraian? No, Bunda Maria mau diceraikan itu. Sama Yusuf itu udah mau menceraikan Bunda Maria tuh. Kau baca itu Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kau pun tahap yang kau baca. Kau bacakan dulu nih ya. Ketawa kau. Ada Bapak, makanya di sini pun ada perceraian. Judulnya gede banget. Bingung. Pak, misalnya Bapak punya istri, mati istri Bapak, itu juga perceraian, Pak. Makanya di KTP kau statusnya apa? Cerai mati. Itu juga cerai, Pak. Pisah alam bahkan. Bapak ngerti nggak? Ini udah tidak satu daging. Coba kalau gini kau mati, emang kau masih satu daging dengan yang udah jadi tanah itu? Itu juga cerai disebutnya. Innalillahi. Makanya ada cerai hidup, cerai mati. Orang mati aja, orang yang udah kawin mati suaminya, itu disebut cerai. Betul nggak? Betul nggak kayak gitu? Kutanya dulu kalian. Sekolah di mana lah kalian bahasa Indonesia? Serius kalian ini? Baru ini kah? Kalau cerai mati ya. Tuhan, mau mati nggak mati, judulnya itu cerai Bapak. Kalau sudah tidak satu tubuh, itu namanya cerai cintaku, ku cipok nanti bun-bun kau. Serius, Pak, yang namanya kawin itu kan gini kan? Demikianlah mereka tidak menjadi dua, melainkan satu tubuh. Kan gitu. Lah yang satu tubuhnya udah jadi tanah. Kau tubuh kau masih ada. Kau disebut masih kawin nggak? Masih bini kau nggak itu disebut? Udah cerai kau, itu cerai mati namanya. Tuhan. Ada yang bilang betul nggak di sini? Satu orang aja deh. Gua mau napas nih. Sekali aja gua napas. Gimana itu? Paramek. Apa Pak? Cara hidup itu gimana? Diberkati lagi? Enggak. Kalau kamu kawin ya kawin lah. Cerai hidup kok diberkati. Kau nanya kawin atau cerainya ya Tuhan, bedakan Bapak. Orang cerai hidup diberkati itu cemana konsepnya? Oke, perlahan. Pak, yang mau saya tanya, yang diberkati perceraian atau pernikahan? Karena bercerai dengan menikah ini dua hal berbeda, Pak. Yang mau Bapak tanya, yang diberkati perceraian atau perkawinan? Karena dalam gereja pun gak ada sakramen perceraian, adanya sakramen perkawinan, Pak. Dua ya. Dua aja deh. Enggak, itu katanya itu perkawinan. Memberkati Pak, perkawinan. yang namanya kawin itu diberkati, Bapak. Yang namanya kawin itu diberkati. Nggak ada yang bilang pendeta gitu, ku berkati perceraian ini. Nggak ada, Pak. Aduh, paruta-uta kali rupanya Bapak ini, sampai dia nggak ngerti bahasa Indonesia yang sangat-sangat mudah ini.
Pak, yang mau Bapak tanya apa? Okelah. Perkawinan atau perceraian? Perkawinan lah kan. Ya perkawinan yang diberkati bagus. Nggak ada yang nggak memberkati perkawinan. Makanya ada orang yang bilang, selamat, sudah kawin. Nggak ada dibilang, selamat, udah cerai. Nggak ada Pak yang ngucapin selamat Pak sama orang cerai. Perkawinan sekalipun gereja itu tahu bahwasanya seseorang itu ya masih ya tahu bahwa seseorang itu masih punya pasangan gitu. Itunya sebenarnya. Ya kau tanya sama dia, kok kau bisa bohong kan gitu. Kok kau tanya sama aku, orang bohong. Tuhan, orang mau bohong sama pendeta kok kau tanya sama aku, urusan dia lah itu sama Tuhan Pak. Kau tanya secara syariat di sini Pak. Syariatnya kalau bohong itu dosa. Udah tak bilang gitu aja lah. Oke, terima kasih Bapak. Tuhan memberkati pening aku. Udahlah Pak. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya, dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria, begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu di harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang, dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena Salam, saudara-saudara. Perempuan. Puji Tuhan. Mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.